Halo semua, perkenalkan nama saya Onia Valim Gultom dari Universitas Internasional Batam, Prodi Pariwisata dengan NPM 2146001. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pengantar manajemen yang diajarkan oleh Ko Robi Kurniawan. Nah, untuk teksnya bisa dilihat di description. Dan pertanyaan pertama, menjelaskan manager do for three approach dari teks tersebut. Pertama kita harus ketahui dulu apa itu manager do for yang three approach, yaitu ada bagian-bagiannya yang konsep eh, antara lainnya conceptual skill, human skill, dan technical skill. Dan ini skill-skill tersebut dimiliki oleh tiga manajer tersebut adalah top manager, middle manager, dan first line manager. Untuk top manager, dia harus mempunyai konseptual yang memiliki skill konseptual itu yang harus besar karena tidak adanya konsep maka middle manager, first line manager tidak bisa bekerja. Human skill dari top manager dan middle manager, first line manager harus sama untuk interaksi dari ke bawah ke konsumennya dan bawahannya. Lalu top manager tidak perlu memiliki banyak pengetahuan tentang teknik skill, tapi juga harus mempunyainya untuk membantu, sekedar membantu saja. Lalu middle manager ini harus juga memiliki pengetahuan conceptual skill, human skill, dan technical skill yang seimbang karena middle manager adalah penghubung antara first line manager dan top manager. Terkadang top manager memberikan semua tanggung jawabnya ke middle manager. Maka yang ketiga adalah first line manager. Conceptual first line manager tidak perlu uh, ada banyak karena first line manager ini bisa dibilang bawahan dari top manager dan middle manager. Dia hanya mengikuti perintah dari middle manager yang disampaikan oleh top manager. Tetapi untuk human skill ya harus juga sama untuk beradaptasi atau berinteraksi dengan bawahannya. Lalu teknik skill first line manager ini harus besar karena first line manager lah yang mengatur bawahan-bawahannya itu dengan berbagai teknik-tekniknya. Lalu, menurut teks tersebut, saya mengambil secara garis besarnya adalah untuk konsep skill manager di teks di teks rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan farmasi atau rumah sakit setidaknya memiliki tenaga kerja apotek sehingga rumah sakit tersebut bisa melakukan operasional sebagaimana mestinya. Lalu untuk human skill-nya ada di teks memberikan tingkat layanan kepada konsumen yang berbeda-beda. Ada level benefit puskesmas, ada juga level benefit rumah sakit internasional. Lalu teknik skill-nya ada di teks memajukan teknologi dalam dunia kesehatan dan memberikan jasa layanan obat-obatan yang bekerja sama dengan Canadian Pharmaceutical dan produk disimpan di tempat khusus seperti warehouse lalu didistribusikan ke masyarakat sebelum pemesanan produk akan diintegrasikan katalognya. Lalu yang 1B ada analisis POAC for the cash. Apa itu POAC? Yang pertama P yaitu planning. Planning ini adalah sebuah rancangan atau rencana untuk kedepannya atau untuk hal yang dilakukan dari layanan atau produk tersebut. Lalu O ini organisasi. Dari rencana tersebut terbentuklah organisasi. Organisasi ini adalah orang-orang yang akan melakukan kegiatan dari rencana tersebut. Actuating. Nah, actuating ini adalah kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut. Kegiatannya itu bisa berbagai macam dari yang awal rencana tersebut. Lalu ada controlling. Controlling ini adalah yang dilakukan oleh para manajer untuk mengontrol kegiatan dari setiap organisasi tersebut apakah sesuai rencana atau tidak begitu.
Lalu menurut teks, planningnya adalah bekerja sama dengan Canadian Pharmaceutical yang akan memberi jasa terhadap alat-alat kesehatan dan produk-produk obat dan menjadi perusahaan logistik yang bekerja sama dengan rumah sakit lainnya. Itu adalah planning dari teks tersebut. Lalu organisasinya itu alur distribusi dilakukan dengan menyimpan proses di warehouse lalu nantinya akan didistribusikan ke consumer. Itu adalah organisasinya. Lalu ada extracting, ini mana kegiatannya pemesanan produk akan diintegrasikan katalog produknya. Lalu ketika ada pemesanan maka akan dikirimkan ke invoice. Yang terakhir adalah controlling, yang yaitu controlling ini adalah dari teks tersebut adalah ketepatan waktu untuk mendapatkan produk dari produsen sangat penting dan melakukan quality control dan final check sebelum diberikan kepada konsumen. Itulah controlling dari semua rencana tersebut. Lalu untuk nomor 2, permasalahan utamanya adalah bagaimana produk obat atau alat-alat kesehatan dapat memuaskan konsumen di era perkembangan teknologi dalam rumah sakit, sehingga dapat mengoperasikan rumah sakit dengan baik. Dengan studi kasus ini, kita bisa belajar tentang bagaimana cara kita bekerja sama dengan suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada jawabannya analisis decision making strategies, yang dimana yang pertama identifikasi masalah dari teks tersebut. Untuk menyelesaikannya ada di teks semakin berkembangnya teknologi maka makin banyak pula masyarakat kota mendapatkan penyakit yang tidak biasa. Itu adalah permasalahannya, identifikasi masalahannya. Sehingga membutuhkan dana besar untuk kesembuhannya. Tetapi keinginan pasien adalah mendapat biaya yang murah dan prosedur. Lalu setelah diidentifikasi masalahnya, maka kita harus memikirkan dan mengidentifikasi keputusannya. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit eh, untuk bekerjasama dengan perusahaan farmasi. Lalu menganalisis alternatif. Menganalisis alternatif ini adalah berfungsi untuk tidak rugi untuk saat mengambil keputusannya. Maka alternatifnya adalah melaksanakan eh, pemecahan masalah tersebut dan membutuhkan effort dalam produk yang ingin didistribusikan. Lalu soal keempat adalah organization. Soalnya tipe organisasi apa yang paling bagus menurut saya. Nah, kita harus ketahui dulu, organization itu adalah tradisional organisasional yang mana sistem tertutup dan menempatkan semua karyawan dalam kendali manajer. Dan ciri-cirinya itu stabil, tidak fleksibel, bekerja tetap, berorientasi kepada individu dan manajer sebagai pembuat keputusan. Tipe-tipe struktur organisasi ada banyak, antara lainnya struktur simpel, struktur fungsional, struktur divisional. Dan menurut saya, tipe organisasi yang paling bagus adalah struktur fungsional karena memiliki kelebihan dapat menghemat biaya dan masing-masing divisi punya tugasnya sendiri. Tetapi mempunyai kelemahan yaitu manajer kehilangan arah dan sedikitnya pemahaman tentang divisi lainnya. Tetapi dengan kelemahan ini bisa diselesaikan dengan solusi setiap divisi-divisi tersebut memiliki ketua sehingga setiap kegiatan dari divisi tersebut ketua menyampaikan ke manajer sehingga manajer tidak kehilangan arah dengan banyaknya divisi tugasnya masing-masing. Lalu soal tentang sedikit pemahaman tentang divisi lainnya adalah ketika atau di tengah jalan atau di tengah organisasi atau sudah selesainya maka eh, dapat eh, maka harus melakukan rapat atau pertemuan atau meeting dari semua divisi sehingga eh,
Sistem divisi-divisi tersebut menjelaskan apa kegiatan dia dan bagaimana cara dia melakukan, sehingga divisi lain dapat mengerti kegiatan apa yang sedang dilakukan dengan divisi lainnya, sehingga pemahaman tersebut bisa diketahui dengan orang banyak. Sekian penjelasan saya tentang hasil jawaban ujian tengah semester saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.